Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Meteorologi Industri akan menjelaskan tentang materi pengukuran kekasaran permukaan. Kelompok 3 beranggotakan saya Rizky Ardiansah, Andi Rahman, M. Hafiz Akbar, Angga Rizky Wahyudi, dan Arif Tri Ananda Putra. Baiklah, langsung pada materi, yaitu pengukuran kekasaran permukaan. Salah satu karakteristik geometris yang ideal dari suatu komponen adalah permukaan yang halus. Dalam prakteknya memang tidak mungkin untuk mendapatkan suatu komponen yang permukaannya memang halus. Hal ini disebabkan berbagai faktor, misalnya faktor manusia, alat-alat, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada permukaan. Menurut istilah keteknikan, permukaan adalah suatu batas yang memisahkan benda padat dengan sekitarnya. Dalam prakteknya, bahan yang digunakan untuk benda kebanyakan dari besi atau logam. Ketidakteraturan dari bentuk permukaan ini terdapat 4. Yang pertama itu tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, dan tingkat keempat. Tingkat pertama ini menunjukkan adanya kesalahan bentuk. Faktornya antara lain adalah lenturan dari mesin perkakas dan benda kerja. Tingkatan kedua yaitu profil permukaan yang berbentuk gelombang. Penyebabnya yaitu adanya kesalahan bentuk pada pisau potong, posisi senter yang kurang tepat, dan adanya getaran pada waktu proses pemotongan. Tingkatan ketiga adalah profil permukaan yang berbentuk alur. Penyebabnya antara lain adanya bekas-bekas proses pemotongan akibat bentuk pisau potong yang salah atau gerak pemakanan yang kurang tepat. Tingkatan keempat adalah profil permukaan yang berbentuk serpihan. Penyebabnya antara lain karena adanya tatal atau beram pada proses pengerjaan dan pengaruh proses elektroplatik. Ini adalah gambar dari bentuk-bentuk ketidakteraturan permukaan. Yang pertama ada tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, dan tingkat yang keempat. Selanjutnya itu ada profil permukaan. Yang pertama, profil geometris ideal. Bentuk dari profil ini adalah berupa garis lurus, lingkaran, dan garis lengkung. Yang kedua ada profil referensi, digunakan sebagai dasar untuk menganalisa karakteristik dari suatu permukaan. Yang selanjutnya itu profil terukur. Profil dari suatu permukaan yang diperoleh melalui proses pengukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Rahman. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya tadi, itu Rizky Ardiansyah. Itu profil permukaan. Yang keempat, profil dasar, root profile. Profil dasar adalah profil referensi yang digeserkan ke bawah hingga tepat pada titik paling rendah pada profil terukur. Yang kelima, profil tengah, center profile. Profil tengah adalah profil yang berada di tengah-tengah dengan posisi sedemikian rupa sehingga jumlah luas bagian atas profil tengah sampai pada profil terukur sama dengan jumlah luas bagian bawah profil tengah sampai pada profil terukur. Bisa kita lihat pada gambar yang ada, yaitu profil permukaan. Pada gambar ini terlihat ada bagian profil-profil. Oke, kita lanjut pada parameter dari profil permukaan. Yang pertama, kedalaman total atau peak to valley yang disingkat RT. Yang kedua, kedalaman perataan atau peak to mainland yang disingkat RP. Dan ketiga, kekasaran rata-rata arthmetis atau centerline FRG. Yang keempat, toleransi harga. Yang kelima, kekasaran rata-rata kuadratis Rodman square height atau RG. Yang keenam, lebar gelombang atau Waffenich width. Yang ketujuh, lebar kekasaran roughness width. Lanjut pada kedalaman total peak to valley yang disingkat RT. Besarnya jarak dari profil referensi sampai dengan profil dasar. Satuannya adalah dalam mikron. Bisa kita lihat pada gambar 7.4. Kedalaman perataan atau peak to mainland yang disingkat RP merupakan jarak rata-rata dari profil referensi sampai dengan profil terukur. Bisa juga dikatakan bahwa kedalaman perataan merupakan jarak antara profil tengah dengan profil referensi. Bisa kita lihat lagi di gambar 7.4.
Dan inilah gambar yang tadi, kedalaman total dan kedalaman perataan bisa kita pahami. Oke, kita lanjut lagi. Kekasaran rata-rata artnetis atau main rock index atau centerland average CLA atau RA. Kekasaran rata-rata merupakan harga rata-rata secara aritmetis dari harga absolut antara harga profil terukur dengan profil tengah. Bisa kita lihat rumus yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya dari Andi. Materi yaitu toleransi harga RA. Masing-masing harga kekerasan mempunyai kelas kekerasan yaitu dari N1 sampai N12. Besarnya toleransi untuk RA biasanya diambil 50% ke atas dan 25% ke bawah. Tabel 22 menunjukkan harga kekerasan rata-rata beserta toleransinya. Tabel toleransi kekerasan rata-rata RA. Tingkat kekerasan rata-rata permukaan menurut proses pengerjaannya ada di tabel. Kekerasan rata-rata kuadratis. Besarnya harga kekerasan rata-rata kuadratis ini adalah jarak kuadrat rata-rata harga profil terukur sampai dengan profil tengah. Lebar gelombang adalah jarak rata-rata aritmatis dari jumlah jarak awi yang terletak di antara dua puncak gelombang. Awi yang terletak di antara puncak gelombang pada profil struktur yang letaknya berdasarkan dengan panjang sampel ukuran SW. Satuan dari lebar gelombang adalah dalam milimeter. Lebar kekerasan adalah jarak rata-rata aritmatis dari jumlah jarak ari yang terletak di antara dua puncak kekerasan pada profil terukur yang letaknya berdasarkan dengan panjang sampel pengukuran. Satuan dari lebar kekerasan juga dalam milimeter. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Arif. Pengukuran kekasaran permukaan secara tidak langsung. Pemeriksaan kekasaran permukaan dengan cara meraba atau touch inspection. Pemeriksaan kekasaran di sini adalah dengan meraba muka ukur. Sebagai alat perabanya adalah ujung jari. Dengan kepekaan perasaan dalam meraba, maka dapat dirasakan kasar halusnya suatu permukaan. Untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kehalusannya, biasanya dilakukan dengan permukaan standar atau surface finish comparator. Selanjutnya itu pemeriksaan kekasaran permukaan dengan mikroskop atau microscopic inspection. Cara pemeriksaan kekasaran permukaan dengan menggunakan mikroskop adalah metode yang lebih baik daripada cara yang sudah dibicarakan, yaitu meraba, melihat dan menggaruk permukaan. Keterbatasan pemeriksaan permukaan dengan mikroskop ini adalah pengambilan bagian permukaan yang sempit setiap kali akan melakukan pengukuran. Maka dari itu, dalam pemeriksaan kekasaran, permukaan harus dilakukan berulang-ulang untuk kemudian dicari harga rata-ratanya. Lanjut, pemeriksaan kekasaran permukaan dengan foto atau surface photograph. Pengukuran dengan cara ini adalah mengambil gambar atau memotret permukaan yang akan diperiksa, kemudian foto permukaan tersebut diperbesar dengan perbesaran yang berbeda-beda. Perbesaran yang diambil adalah perbesaran secara vertikal. Dengan membandingkan hasil perbesaran foto yang berbeda-beda ini, maka dapat dianalisis ketidakteraturan dari permukaan yang diperiksa. Pemeriksaan kekasaran dengan peralatan kekasaran secara mekanik atau mechanical roughness instrument. Mechanical roughness instrument yaitu disingkat dengan MECRIN atau MECRIN adalah peralatan untuk memeriksa kekasaran permukaan
yang merupakan perkembangan dari cara perabaan atau penggarukan permukaan. Alat ini bekerja dengan sistem mekanik dan diproduksi oleh Mesh, Rubber Co. Peralatan ini hanya cocok untuk permukaan yang tidak teratur. Sebagai peraba dari alat ini adalah sebuah pelat tipis. Alat ini terdiri dari pelat tipis sebagai peraba, penutup pelat, jam ukur atau dial indikator, dan kait pengatur. Berikut adalah gambar dari mechanical roughness instrument. Selanjutnya, alat ukur kedalaman kekasaran atau dial depth gauge. Untuk harga kekasaran RA di atas 5.0, misalnya permukaan yang dikerjakan dengan sekrup, perlu diperiksa dengan peralatan yang lebih cocok karena keterbatasan dari penggunaan peralatan stylus. Salah satu peralatan ukur yang dikembangkan untuk maksud di atas adalah alat ukur kedalaman kekasaran atau dial depth gauge. Keuntungan dari alat ini adalah dapat dilakukan pengukuran secara cepat tanpa harus membuat grafik kekasaran permukaan terlebih dahulu. Berikut gambar dari dial depth gauge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3 yang sebelumnya telah dibacakan oleh Bang Hafiz, yaitu pemeriksaan kekasaran permukaan secara langsung. Pemeriksaan ini terbagi atas beberapa. Yang pertama, pemeriksaan kekasaran permukaan dengan profilometer. Sistem kerja dari profilometer pada dasarnya sama dengan prinsip peralatan gramofon. Perubahan gerakan stilus sepanjang muka ukur dapat dibaca pada bagian amplimeter. Gerakan stilus bisa dilakukan dengan tangan dan bisa secara otomatis dengan yang dilakukan oleh motor penggerak. Nah, angka yang ditujukan pada bagian skala adalah angka tinggi rata-rata dan kekasarannya. Yang kedua, alat ukur permukaan Tomlinson Surface Meter. Alat pengukuran kekasaran permukaan ini memiliki prinsip kerja mekanis optis yang dirancang oleh Dr. Tomlinson dari National Physical Laboratory atau yang disingkat dengan NPL. Yang ketiga, alat ukur permukaan Taylor-Hobson Talisorf. Alat ukur permukaan ini merupakan alat ukur elektronik yang bekerja atas dasar prinsip modulasi modulating principle. Pada dasarnya, Taylor-Hobson Taylor-Surf ini bentuknya hampir sama dengan Tomlinson Surface Meter. Bedanya hanya terletak pada sistem pembesarannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.